kembali lagi di Arley News dengan aku Arlen Sigma dan aku Amy Series. Jadi sekarang kita ada di topik kamu udah sekarangnya nih. Kira-kira kita mau ngapain ya? Bukannya kita tuh tadi mau lihat teman-teman kita lagi ngerjain ekobrik ya? Sekalian kita juga wawancarin mereka. Yuk kita ikutin kegiatannya. Halo teman-teman, sekarang kita mulai wawancaranya yuk. Halo, boleh minta waktunya untuk wawancara nggak? Kenalin nih, nama aku Aimee. Nama kamu siapa? Nama aku Candice. Jadi pada kesempatan kali ini tuh aku mau wawancarain kamu tentang ekobrik. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, apa harapan kamu untuk masa depan pembuatan ekobrik di Indonesia? Menurut aku ekobrik ini semoga lebih banyak lagi ya orang yang lebih mengenal dan termotivasi buat membuat ekobrik, karena menurut aku dampak dari ekobrik ini besar banget loh buat lingkungan. Wah, jawabannya bagus banget ya. Untuk pertanyaan kedua, nah gimana cara kamu mempromosikan supaya orang lain juga bisa tertarik membuat ekobrik? Kalau menurut aku cara paling efektif buat promosi itu dari sosial media ya, karena kan sekarang orang-orang pasti punya sosial media. Terus menurut aku dari sosialisasi di lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau lingkungan rumah pun efektif banget buat jadi wadah promosi pembuatan ekobrik ini. Oke, nah kalau dari pengalaman kamu sendiri nih, apa aja sih manfaat dari pembuatan ekobrik? Kalau buat aku sendiri ya, semenjak aku mulai membuat ecobricks, aku tuh jadi lebih aware sama kebersihan lingkungan. Terus jadi setiap aku lihat sampah, sekecil apapun, aku tuh jadi ingat, oh ini bisa dibikin ecobricks nih, gitu. Wah, keren banget ya. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih tantangan sama bikin ekobrik? Apakah susah atau gimana nih? Jujur tantangannya berat ya, karena paling susah tuh waktu masukin sampahnya, dan itu kan harus dipadetin. Biasanya itu ukuran berat ideal tuh 200 gram per 600 ml botolnya. Dan itu tuh susah banget buat madetinnya karena sampai kayak udah nggak muat tapi masih belum mencukupi si berat idealnya itu. Oh gitu. Nah, boleh nggak sih spill sedikit aja cara singkat dalam pembuatan ekobrik ini? Boleh. Jadi yang pertama harus dikumpulin sampah-sampah plastik, biasanya kayak sampah bungkus makanan atau pokoknya sampah-sampah plastik deh. Nanti abis itu sampahnya dicuci sampai bersih, dibilas, terus abis itu dipotong kecil-kecil dan dimasukin ke dalam botol. Botolnya juga pastinya udah dicuci ya. Habis itu pastiin juga botolnya udah kering supaya nggak tumbuh jamur. Nah, waktu udah dimasukin jangan lupa dipadetin lagi, boleh pakai batang apapun deh pokoknya, supaya nanti si ecobricks-nya itu jadi padat dan berat. Wah, oke. Pertanyaan terakhir ya. Apa sih yang membuat kamu termotivasi untuk melakukan ekobrik ini? Sebenarnya kan awalnya karena ada sosialisasi juga di sekolah kan, ada pembuatan ecobricks itu, jadi program sekolah juga, dan ternyata seru juga, dan menurut aku dampaknya besar banget buat lingkungan sekolah. Jadi banyak teman-teman juga yang lebih aware sama sampah-sampah plastik di lingkungan sekitar, dan jadi ingat, oh ya ini bisa dibikin ecobricks nih, kayak gitu. Wah, tadi keren sekali ya jawaban dari teman kita yang bernama Candice ini. Terima kasih teman-teman untuk wawancara kali ini. Kita lanjut ya ke orang selanjutnya. Bye-bye. Bye. Wah, lihat ada orang. Ayo kita wawancara. Permisi. Oh iya. Kenalin, nama aku Arlen. Cici dengan nama siapa ya? Nama aku Dia. Aku mau ngewawancara tentang ekobrik nih. Oh boleh. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara Cici mempromosikan pembuatan ekobrik? Oh, kalau mempromosikan kalau secara digital kayak gitu sih enggak ya. Aku belum tahu gimana caranya. Tapi kalau misalnya secara mempromosikan bisa aku dengan cara ngajak teman-teman kayak ngumpulin sampah plastik kayak gitu. Terus menurut Cici, apa manfaat dari pembuatan ekobrik ini? Dari pembuatan ekobrik sendiri itu kayak bisa bikin jadi kita termotivasi untuk kayak ngurangin limbah plastik sih. Kalau tantangan membuat ekobrik apa aja? Ya itu pertama rasa malas, karena kayak kita harus ngumpulin sampah-sampah plastik itu sendiri, terus kita harus nyuci-nyucinya lagi. Nah keribetan itu sih yang bikin kita jadi kayak malas untuk melakukan ekobrik. Boleh spill gak cara membuat ekobriknya? Oh boleh. Kalau ekobrik sendiri itu kita bisa dengan cara pertama ngumpulin dulu sampah-sampah plastiknya. Terus kalau misalnya sampah plastik itu kotor, kita bisa cuci dulu, kita bersihin, keringin. Setelah itu kita
siapin satu botol 600 mili. Itu nanti kita masukin sama-sama plastiknya sampai kumpul 200 mili. Terus apa sih yang memotivasi Ici buat ekobrik ini? Pertama yang memotivasi aku tuh adalah karena kayak senang aja ngeliat kalau misalnya lingkungan bersih, sampah-sampah plastik jadi berkurang. Jadi kayak itu motivasi pertama aku sih yang bikin aku senang ngelakuin ekobrik. Udah itu aja. Makasih Ci. Oh ya, makasih.